Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat ya mengikuti perbincangan kita bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini banyak orang yang mention saya bilang bahwa ya tanpa mengurangi apa yang terjadi pada Anda bersama dengan Bung Refli di persekusi di Jogja, kata dia ini yang lebih parah lagi rakyat itu dipersekusi di Rempang. Katanya tolong dibahas dong ya, karena ini anak-anak sekolah banyak yang sampai masuk rumah sakit, dibawa ke rumah sakit karena kena gas air mata dan sebagainya. Terus di satu sisi sebenarnya sebelum peristiwa itu terjadi, Presiden Jokowi itu menggelar pesta gala dinner, pertemuan kepala-kepala negara ASEAN gitu, dan di situ dipuji oleh Kamala Harris bahwa ini hampir melebihi makanan dan hiburannya hampir melebihi Hollywood. Keren banget ini Indonesia ini, Bung Rocky ya. Ya, saya kira Kamala Harris sudah mulai belajar membuat sinisme seperti oposisi di Indonesia itu. Dan mungkin dalam 24 jam dia ngerti apa sebetulnya yang harus dia ucapkan. Sebelumnya diperlihatkan bagaimana Indonesia sangat arogan untuk menghalangi kebebasan pers. Yes. Padahal pers itu standarnya adalah dunia. Kebebasan pers yang terhalang di Afrika itu menghina kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers yang terhalang di Indonesia menghina kebebasan pers di Asia. Jadi jurnalisme itu adalah grammar internasional. Nggak boleh ada demi kepentingan nasional maka melarang seseorang bertanya yang sedikit kasar pada Presiden Jokowi. Nggak pakai izin soalnya dia, Bung Reki. Dia nggak pakai izin itu sih. Iya itu, dan sebetulnya itu hal yang harusnya udah ada standar pengetahuan dari pemerintah Indonesia. Berdiplomasi itu memang memerlukan cara-cara yang kadang-kala kasar itu, menyela pada presiden. Tapi biasa harus dianggap sopan santun. Kalau begitu si Betsy nggak usah ngomong gitu. Kan dia tanya hal yang betul-betul telak itu. Apakah Anda senang atau kecewa. Apakah Anda kecewa? Kecewa karena Joe Biden nggak datang? Itu pertanyaan standar dari pers untuk baca. Yang dibalik pertanyaan itu kan ada upaya untuk melihat bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat di dalam soal-soal yang lebih strategis, soal nikel Cina, soal Indo-Pasifik segala macam. Kan itu pertanyaan wartawan yang dimaksudkan untuk membuka percakapan lebih jauh tuh. Jadi diplomat Indonesia juga justru buta huruf terhadap grammar jurnalis dunia tuh. Itu soalnya. Ya, yang kedua tentu itu pasti diketahui oleh Kamala Harris dan itu lalu menjadi isu internasional kan. Yang kedua yang lebih miris lagi, dalam 24 jam Kamala Harris tahu apa yang terjadi 1 jam dari Jakarta itu di Batam sana tuh, di Rempang tuh. Dan dia mungkin merasa nggak enak tuh bahwa pers dunia memberitakan di Rempang, sementara Biro Pers Amerika membisikkan pada Kamala Harris ada peristiwa loh di sana. Kan nggak mungkin tim intelijen Amerika tidak memberitahu peristiwa di Rempang, karena itu juga peristiwa yang membahayakan hak asasi manusia yang baru saja ditandatangani semacam nota kesepakatan perlindungan HAM antara Presiden Jokowi atau pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN tuh. Itu terutama soal itu. Jadi agak lucu bahwa Kamala Harris menyindir sebetulnya Presiden Jokowi ketika kita sedang pesta ada kampung yang sedang dibakar itu. Kan itu intinya kan. Jadi ketika di Senayan itu ada Hollywood, sebetulnya ada un-Hollywood yang ada di Rempang itu kan. Kan itu sebetulnya kan. Jadi ada hutan suci di Senayan dan ada hutan yang tidak suci di Rempang. Jadi kita mesti baca itu. Kalau Presiden Jokowi senang itu artinya dia nggak paham bahwa itu sindiran yang paling halus yang biasa dipakai para diplomat untuk mengatakan, wah hebat Anda ya. Sebetulnya Anda itu buruk banget
karena berpesta pora pada saat yang sama ada penggusuran dan perampasan hak di Rempang yang adalah juga bagian dari Indonesia, hanya 1 jam terbang dari Jakarta. Ya, ya, ya. Ini memang di media sosial kemudian dibikin contrasting yang luar biasa nih video-videonya Bung Rocky. Satu sisi menteri-menteri yang muncul kelihatan Erick Thohir sedang joget-joget gitu di acara itu. Kemudian bersamaan dengan itu videonya penyerbuan di Rempang begitu ya. Bagaimana Pak polisi mengusir warga yang berunjuk rasa. Saya nggak tahu nih peristiwanya sebenarnya, kalau nggak salah Rempangnya hari Kamisnya atau ini Rabunya. Tapi pokoknya dikontraskan lah itu ya, meskipun mungkin tidak bersamaan gitu ya kegiatan peristiwanya yang terjadi. Tidak bersamaan secara waktu, tapi itu bersamaan di dalam aspek kepekaan sosial. Yes, ya. Jadi apalagi kalau itu terjadi sehari sebelumnya tuh, kan pasti dia nggak mungkin terjadi setelah Hollywood kan, setelah pelataran. Jadi Pak Jokowi tahu bahwa ada keburukan di Rempang, mestinya dia sebutkan di dalam pertemuan itu, maaf sekali ya, kami tidak bisa menjamu Anda, kita mungkin cuma bisa tumpengan kecil di sini karena rakyat saya itu lagi menderita di Rempang sana kan. Itu Kamala Harris akan kasih pujian, apalagi Kamala Harris datang dari Partai Demokrat yang sangat peka terhadap dimensi sosial dari politik. Jadi itu juga ngaco nih. Jadi sebetulnya kita nggak beradab tuh. Dan kalau kita hitung berapa banyak uang yang dipakai untuk bikin pesta yang melebihi Hollywood itu dibandingkan dengan BLT yang diterima oleh mak-mak, dan mak-mak tetap merasa bahwa BLT itu sebetulnya 1 minggu udah habis itu kan. Sementara dalam 2 jam itu dibakar di pesta yang oleh Kamala Harris disebut bahkan melebihi Hollywood. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau mau diteruskan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana tuh, kemanusiaan yang adilan berada di mana? Jadi pesta gala dinner summit ASEAN Amerika itu sebetulnya semacam penghinaan terhadap apa yang sedang berlangsung di Rempang itu kan. Jadi sejarah kadangkala memang menunjukkan betapa kontras hidup di NKRI yang disebut beradab itu, yang disebut mulia itu, membakar uang hanya untuk menservis Kamala Harris itu juga sebetulnya Kamala Harris mungkin merasa ini nggak beradab betul nih. Sementara saya tahu kok di 1 jam dari Jakarta ada yang kelaparan, karena kelaparan maka mereka nggak mau digusur oleh negara. Jadi hal-hal semacam ini jadi pertanda bagaimana pemerintah Indonesia atau Pak Jokowi tidak peka terhadap tuntutan keadilan sosial. Jadi memang ini menarik ya, karena setelah kunjungan Kamala Harris di Indonesia itu kan kemudian Presiden Jokowi hadir di KTT G20 yang berlangsung di India, dan di sana Joe Biden hadir. Jadi saya kira ini jadi penting pertanyaan Patsy tadi yang ditanyakan kepada Pak Jokowi, karena berkaitan dengan posisi geostrategis, geopolitik global yang kita sebutkan gitu, bahwa dari situ kan sebenarnya menunjukkan kenapa yang dikirim Kamala Harris gitu, sementara hadir juga di KTT 20 sendiri. Ini kan menunjukkan bagaimana derajat posisi Indonesia gitu dalam diplomasi internasional di depan administrasi pemerintahan Joe Biden kan, Bung Rocky. Jadi karena itu ditanyakan oleh Patsy gitu. Tanpa izin lagi. Yeah. Saya mohon izin mestinya dia ngomongnya itu harusnya. Seperti wartawan Indonesia. Itu pertanda bahwa di Indonesia jadi tuan rumah, dan Indonesia itu dianggap sebagai negosiator atau potensial jadi negosiator untuk keamanan Indo-Pasifik misalnya. Itu nggak dianggap oleh Joe Biden kan akhirnya kan. Jadi tetap itu sinyal bahwa Indonesia itu tersingkir di dalam upaya untuk menangani potensial krisis di Indo-Pasifik. Apalagi di India itu kan, di KTT ASEAN kemarin itu ada kesepakatan tentang soal-soal energi terbarukan. Padahal di G20 itu Jokowi atau pemerintah Indonesia sudah memastikan tidak akan ikut skema energi terbarukan. Delegasi Indonesia menuntut supaya jangan halangi kami membakar fosil, kira-kira begitu. Atau dengan kata lain, jangan halangi kami untuk menjadikan Jakarta sebagai kota polutif paling buruk di dunia kan. Karena fosil itu masih dibakar di PLTU untuk membangkitkan listrik tuh. Dan Indonesia pada waktu itu menganggap kami akan tangani, kami jangan paksa kami untuk beralih ke energi terbarukan. Kami masih akan pakai fosil, tapi kami akan mitigasi polusi akibat energi fosil itu. Kira-kira begitu kan diplomasinya. Ya tentu Amerika menganggap ini berarti Presiden Indonesia tidak taat asas. Dia ikut di konferensi ke climate di Paris lalu di Glasgow, tiba-tiba dia berubah di India kemarin kan. Jadi sinyal-sinyal itu juga mesti dibaca sebagai keengganan Joe Biden untuk memberi semacam
atau ya, bersahabat yang tapi ya udah wakil gue aja lah gue kirim di situ. Dan kebetulan ketika Kamala Harris hanya sebagai wakil hadir di sini, terjadi peristiwa di Rempang. Pada saat yang sama juga dibicarakan soal hak asasi manusia ASEAN kan. Jadi Amerika dapat poin lagi bahwa untung gue nggak datang gitu kan Joe Biden. Lihat aja tuh kelakuan Indonesia. Kira-kira begitu tuh. Tapi saya ini analisis diplomasi kita tuh. Nanti apa namanya buzzer senior nyerbu saya lagi tuh menghina negara tuh menjelek-jelekan negara. Loh itu faktanya begitu kan. Jadi bagaimana kita lihat bagaimana komunikasi politik di Indonesia jadi buruk. Kalau kita kasih kritik kepada Presiden Jokowi soal gala dinner itu nanti ini kan demi tuan rumah yang berbaik hati. Lalu semua orang dunia itu tahu Indonesia negara miskin, ngapain pesta kayak Hollywood. Tapi kita tahu bagaimana kebencian orang pada kritik itu kan. Padahal FNN dan saya tiap hari cuma mengulas politik dengan basis intelektual tuh. Tapi kita bisa bayangkan FNN pasti diserbu nih karena saya mengkritik Presiden Jokowi di dalam negeri sendiri. Nanti dianggap Rocky Gerung mempermalukan Presiden Jokowi di depan delegasi asing walaupun udah pulang. Tapi tetap kita mesti ucapkan itu karena ini adalah soal dunia. Soal hak asasi manusia soal dunia. Soal kebebasan jurnalisme adalah soal dunia. Soal energi terbarukan soal dunia. Semua soal itu yang sebetulnya kita bicarakan setiap hari di FNN. Ya, saya agak heran karena banyak sekali komentar-komentar dari pejabat kita yang kemudian mengamplifikasi bahwa wah Indonesia sukses menyelenggarakan KTT ASEAN ini. Ya rupanya yang dilihat tuh dari hal yang bersifat artifisial tadi tuh, yang gala dinernya yang megah dan sebagainya gitu. Padahal dunia dan kalau kita baca media-media di Amerika dan juga komentar-komentar di Amerika yang justru serius tuh tadi soal kebebasan pers, ya itu dipersoalkan serius. Bahkan kemarin itu ketika Petsy dilarang masuk ke ruangan KTT, Kamala Harris sampai berkomentar bahwa dia tidak akan masuk ke ruangan kalau tidak semua rombongan dia masuk, termasuk Petsy boleh masuk. Ini kan di sana hal-hal yang semacam ini serius. Sementara hal yang bersifat artifisial itu bukan urusan government, itu urusan Hollywood. Kira-kira begitulah yang bisa kita tafsirkan kan? Ya bagaimana itu lebih tajam sinismenya daripada yang saya suka buat sebetulnya. Karena ini tingkat dunia. Dan dunia itu nyorot Indonesia, seluruh kamera ada di kamera dunia ada di Batam, kamera dunia ada di KTT ASEAN, dan menganggap bahwa ini KTT yang tidak memungkinkan untuk bicara secara lebih terbuka karena kebebasan pers nggak ada. Semua KTT dunia itu kecuali negara komunis, negara-negara yang totaliter itu, pers itu mau menyelah apapun karena dia berhak untuk tahu apa yang akan dibicarakan oleh pemimpin dunia. Apalagi ini Biro Pers Amerika yang memang dari awal apa namanya pool apa itu yang dulu kolam renang yang kemudian dirubah oleh Nixon jadi tempat pers Gedung Putih berkumpul itu. Oh, oke. Jadi ya kan itu disebut pool kan itu. Ya, pool. Jadi sebetulnya itu komunitas untuk membagi berita antar mereka kan. Kalau satu nggak datang, oke, semua dibagi sama rata supaya informasi tentang peristiwa di Indonesia itu diketahui oleh publik internasional. Betul. Termasuk informasi tentang soal perjanjian apa namanya nikel Indonesia dengan Cina yang ingin dipantau oleh Amerika, termasuk soal deforestasi segala macam. Kan itu pentingnya jurnalisme itu sebagai mata keadilan dunia itu jangan dilarang. Jadi Indonesia diolok-olok bahwa ini ngapain tuh, apa nggak ngerti bahwa pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi. Jadi kelihatannya kita buta huruf, masih buta huruf terhadap demokrasi itu, dan sangat buta huruf. Iya. Dan ini jangan dianggap remeh ya. Ini saya kira ini langsung lagi anjlok. Ini pasti indeks kebebasan pers di Indonesia pasti anjlok lagi setelah peristiwa ini. Pasti anjlok, tapi nanti dianggap ini gara-gara pers dalam negeri membela pers asing, maka kita anjlok. Loh itu pers itu nggak ada yang dalam negeri dan asing. Pers itu adalah grammar dunia, grammar keadilan dunia. Jadi begitu kira-kira. Ini poin-poin semacam ini yang nggak dipahami baik diplomat Indonesia maupun kantor presiden. Yes, oke. Jadi saya kira ini penting. Jangan tenggelam dalam euforia bahwa Indonesia dipuji dalam soal gala dinernya. Padahal gala dinner itu kan acara tambahan. Acara utamanya itu tetap saja adalah KTT Amerika dan ASEAN-nya. Jadi kita mesti balik lagi ke hal-hal yang substansial ketimbang hal-hal yang bersifat artifisial dan seremonial. Iya, itu joget-joget di situ tuh apa ngapain itu kan. Pada saat negara ini semua orang tahu bahwa stunting di Indonesia itu tinggi sekali tuh. Sementara menteri-menteri di situ siapa Erick Thohir segala macam menteri dalam joget-joget di atas stunting yang tinggi, di atas penderitaan kawan-kawan di Rempang itu kan betul-betul nggak beradab itu kan. Jadi Hollywood dalam pengertian Kamala Harris itu semacam sindiran, Bu. Anda miskin,
Anda lagi mengalami masalah berat hak asasi manusia, tapi Anda pesta-pesta kan. Itu sebetulnya sindiran, bukan pujian tuh. Yes, Atau oke. bahkan cacian tuh, cacian itu. Oke, memang agak kalau dalam diplomasi buat orang yang mungkin tidak terbiasa dalam hal itu sulit membedakan antara pujian dengan sindiran gitu ya, Bung Rocky. Sementara kita mungkin karena terbiasa senang dengan pujian, jadi ya kalau itu sindiran juga kita anggap itu sebagai sebuah pujian. Iya, sama kalau saya bilang bajingan itu dianggap sebagai cacian, padahal sindiran doang. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap Iya, 0%. Yes, oke, thank you. iya.